Ya, selamat sore. Karena gangguan teknis, maka kita ulang aja webinar kita pada sore hari ini. Jadi FOMC meeting yang akan kita bahas pada sore hari ini seperti tradisi sebelumnya menjelang FOMC meeting tanggal 28 atau 29 Januari yang jatuhnya itu pada hari Kamis dini hari pukul 2 waktu Indonesia Barat ya. Nah, ini kita akan membahas di kluku apa yang akan dibahas tentang FOMC meeting ini sendiri. Kemudian kita akan mengupas tuntas terkait dengan kebijakan The Fed yang pada wacananya hanya akan memangkas tingkat suku bunga satu kali atau paling banyak dua kali. Namun kalau kita perhatikan dari beberapa informasi terbaru terkait dengan desakan pemerintah Amerika untuk The Fed memangkas tingkat suku bunga lebih berani, ini kemungkinannya kita akan bahas juga probabilitasnya setelah pergantian pemimpin The Fed Jerome Powell dengan pemimpin yang baru seperti apa, dan bagaimana kondisi yang terjadi di lapangan terkait dengan fluktuasi pergerakan harga minyak dunia dan inflasi tentunya yang sangat berpengaruh terhadap kebijakan The Fed sendiri, dan apakah orangnya Donald Trump ini akan mampu mengimplementasikan pemangkasan tingkat suku bunga agresif seperti itu. Itu yang akan kita bahas pada FOMC meeting kali ini, yang tentunya akan sangat penting banget buat teman-teman trader sekalian dalam rangka mengantisipasi FOMC meeting tanggal 29 Januari atau hari Kamis nanti. Nah, dalam FOMC meeting kali ini kita akan coba kupas ya beberapa hal terkait dengan bagaimana kemungkinan kebijakan tingkat suku bunga dari The Fed sendiri, yang pada probabilitasnya kalau kita perhatikan di Chicago Mercantile Exchange dari survei yang ada ini di atas 90% bahwa suku bunga tidak berubah. Kemungkinan selanjutnya adalah masalah bagaimana kepemimpinan setelah Jerome Powell, di mana kepemimpinan dari The Fed ini sendiri adalah penggantinya adalah orang dari Donald Trump, yang mana wacananya adalah wacana dengan kebijakan tingkat suku bunga rendah atau wacana dengan kebijakan ekspansif dan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Nah, yang ketiga kita juga akan bahas tentang kemungkinan pidato yang akan disampaikan oleh Jerome Powell pada FOMC meeting tanggal 29 pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Seperti itu. Nah, sebelum kita bicara tentang FOMC meeting, ada beberapa hal yang kita akan bahas juga terkait dengan faktor-faktor yang dapat mengangkat atau penguatan terhadap US dollar, dan kemudian ada faktor-faktor yang sekarang ini bisa berpengaruh terhadap pelemahan mata uang dolar. Jadi terkait dengan terlepas dari faktor FOMC meeting, kita juga akan bahas tentang sentimen pasar yang terjadi saat ini, dan juga faktor-faktor fundamental yang juga turut berpengaruh terhadap kebijakan tingkat suku bunga dan penguatan mata uang dolar. Yang pertama tentang faktor yang menekan pergerakan indeks dolar nih, kita akan coba bahas. Nah, prospek pemangkasan suku bunga The Fed dan desakan dari pemerintah ini yang menjadi faktor terberat ya, yang juga dapat mendorong pergerakan mata uang dolar melemah. Karena dari proposal The Fed sendiri yang seharusnya bisa independen, mereka menginisiasi bahwa pemangkasan suku bunga di tahun 2026 ini dengan kondisi yang ada hanya mungkin dilakukan satu kali, atau bahkan bisa jadi tidak dilakukan seperti itu, karena melihat kondisi yang terjadi dan inflasi yang terjadi pada saat ini. Namun apakah itu akan terlaksana, atau bahkan The Fed akan cenderung mengikuti anjuran dari pemerintah yang dalam hal ini desakan dari Trump untuk The Fed memangkas tingkat suku bunga lebih berani. Nah, pada prinsipnya semua akan bergantung dari kondisi yang ada ya, karena memang sekarang ini kondisi pergerakan pasar sangat kental sekali atau sangat terpengaruhi oleh faktor geopolitik yang terjadi pada saat ini. Nah, faktor geopolitik ini yang seharusnya memberikan satu dampak terhadap potensi dari penguatan mata uang dolar, karena memang dolar menjadi salah satu aset safe haven ya. Namun geopolitik yang akhir-akhir ini menerpa Greenland ya, yang kemudian mengakibatkan terjadinya dedolarisasi, ini yang membuat aksi jual dolar marak di market. Jadi akhir-akhir ini kalau kita perhatikan berita terkait dengan pernyataan Trump sendiri untuk mengambil alih Greenland ya, itu membuat banyak investor dari Eropa tidak suka, yang kemudian berimbas pada stock market,
yang kemudian berimbas pada pasar obligasi Amerika, yang kemudian berimbas pada dijualnya dolar terhadap regional currency yang berakibat pada pelemahan mata uang dolar. Nah, ini yang juga turut mendorong pergerakan potensi pelemahan mata uang dolar. Nah, kendati kalau kita perhatikan secara keseluruhan, aspek yang ketiga terkait dengan bagaimana kondisi yield obligasi Amerika, namun demikian ini akan sangat terkait dengan kebijakan moneter dari The Fed sendiri. Bila mana tingkat suku bunga dalam prospeknya cenderung bertahan atau bahkan melihat kondisi yang ada dan inflasi yang ada berpeluang untuk naik, ya tentunya bunga yield obligasi Amerika tentunya akan mengikuti untuk naik. Jadi naik dan turunnya bunga obligasi ini juga akan berpengaruh terhadap potensi pelemahan maupun penguatan mata uang dolar. Nah, setelah kita bicara tentang faktor yang dapat mendorong dolar melemah, kita juga akan bahas tentang faktor yang dapat menguatkan mata uang dolar. Yang pertama adalah naiknya yield obligasi AS. Ini terkait erat dengan bagaimana setting dari kebijakan tingkat suku bunga yang ada. Namun kalau kita bicara tentang kemungkinan naiknya yield obligasi, ya rasa-rasanya dengan bergantinya kepemimpinan dari The Fed yang baru nanti, yang walaupun itu akan berganti baru sekitar bulan Mei, nah, kemungkinan besar potensi kenaikan yield obligasi itu akan kecil terjadi. Kecuali kalau terjadi perselisihan antara Amerika dengan Iran yang akhir-akhir ini juga dipicu oleh pergeseran pasukan-pasukan Amerika yang dalam jumlah yang cukup besar untuk mendekati Iran, ya. Apabila konflik itu terjadi, bisa jadi akan terjadi satu lonjakan harga minyak dunia yang kemudian dapat menyebabkan terjadinya pelonjakan inflasi yang kemudian juga dapat mengakibatkan terjadi potensi bukan lagi pemangkasan tingkat suku bunga, namun pada prospek kenaikan suku bunga yang berimbas pada potensi penguatan US dollar seperti itu. Nah, dari sisi yield obligasi ini sangat berkaitan erat dengan bagaimana kebijakan tingkat suku bunga yang akan diterapkan The Fed di bulan Januari atau pada tanggal 29 nanti, yang ekspektasinya mungkin tidak akan mengalami perubahan seperti itu. Nah, kemudian hal yang juga dapat mendorong pergerakan indeks dolar mengalami penguatan adalah dari data makroekonominya, terutama terkait dengan rilis data inflasi, baik itu data PCE Price Index, kemudian Consumer Price Index yang turut mengalami peningkatan. Karena meningkatnya data inflasi ini tentunya akan direspon oleh para pelaku pasar bahwa data inflasi ini akan berkaitan erat dengan kebijakan tingkat suku bunga yang ada. Bila mana data inflasi meningkat, tingkat suku bunga kecil kemungkinannya untuk dipangkas. Nah, berkaitan dengan data inflasi ini tadi, kapan kira-kira kalau misalnya The Fed akan pangkas suku bunga sesuai dengan resolusi mereka 1 kali atau 2 kali paling banyak gitu ya misalnya ya. Kapan timingnya itu nanti juga akan kita bahas dari proposal dari The Fed yang sebelumnya juga akan kita sodorkan kepada rekan trader sekalian. Nah, selanjutnya selain dari data-data makroekonomi maupun kebijakan moneter yang ada, juga ada data rilis data ekonomi yang juga turut berpengaruh terhadap potensi penguatan maupun pelemahan mata uang dolar. Jadi rilis data ekonomi yang solid tentunya akan membuat dolar menguat dalam hal ini, karena hal ini akan membuat menginspirasi inflasi dan akan menghambat rencana pemangkasan tingkat suku bunga secara agresif. Itu beberapa berita yang perlu Anda pertimbangkan, sehingga dari kelompok-kelompok data ini Anda akan mendapatkan sebuah gambaran apakah The Fed di tahun 2026, terutama di kuartal pertama, kuartal kedua, kuartal ketiga, atau bahkan di akhir tahun baru akan pangkas tingkat suku bunga. Bila mana pertumbuhan ekonomi solid, tentunya semakin kecil membuat The Fed akan pangkas suku bunga, karena pertumbuhan ekonomi biasanya akan menginspirasi inflasi. Seperti itu. Namun kita perhatikan juga bagaimana kondisi pergerakan harga minyak dunia, yang mana karena seperti yang telah kita ketahui sekarang ini Venezuela sudah dikuasai oleh Amerika, dan mereka berkomitmen untuk melakukan suplai yang cukup besar ke Amerika, sehingga bila mana dari sisi suplai memenuhi syarat ya, dari sisi suplai terpenuhi dan produksi terus mengalami peningkatan, jadi inflasi mengalami penurunan, ya bisa jadi faktor biaya produktivitas mengalami penurunan dan inflasi juga dapat ditekan, dan kemudian rencana pemangkasan tingkat suku bunga bisa terimplementasi seperti apa yang disampaikan oleh Donald Trump sebelumnya. Seperti itu. Ya.
ketika kita bicara tentang harga minyak dunia ya, sekarang ini kalau kita perhatikan harga minyak dunia berada di area sekitar di kisaran 60 dolar per barel ya. Kalau kita perhatikan hari ini di 6160-an, dan kalau break level resistance 6160 mungkin akan kembali menguji area 6700. Nah, faktor apa yang menggerakkan harga minyak yang tadinya dalam tren penurunan ini kemudian kembali mengalami tren kenaikan? Nah, seperti yang saya sampaikan tadi nih, banyak pasukan-pasukan Amerika nih yang sudah bergeser nih mendekati Iran nih. Nah, ini terkait dengan ancaman-ancaman dari kedua negara, terkait dengan kekhawatiran para pelaku pasar bahwa Amerika akan menggulingkan pemerintahan dari Khomeini begitu. Nah, kondisi ini yang kalau kita perhatikan berakibat pada potensi kemelut yang terjadi di Timur Tengah. Seperti yang telah kita ketahui bahwa Iran salah satu pemasok minyak terbesar di dunia, salah satu ya, seperti itu dengan produktivitasnya yang mencapai 2 juta barel per hari. Nah, ini akan sangat berkaitan dengan kondisi harga minyak dunia. Dah, ketika konflik terjadi, tentunya hal ini akan dapat mendorong pergerakan harga minyak dunia kembali mengalami peningkatan. Seperti yang telah kita ketahui pada saat konflik yang terjadi antara Amerika dengan Ukraina ya, itu juga dapat mendorong pergerakan harga minyak dunia. Karena apa? Karena Rusia salah satu pemasok minyak dunia seperti itu. Nah, begitu pula terhadap kondisi yang terjadi di Iran. Iran juga dapat mengakibatkan terjadi lonjakan harga minyak bila mana terjadi satu konflik yang besar antara Amerika dan sekutunya terhadap Iran seperti itu ya. Nah, namun demikian, seperti yang telah kita ketahui ya, Donald Trump ini adalah orang yang susah ditebak ya, susah dianalisa. Kemarin dalam beberapa waktu yang lalu, dalam beberapa bulan yang lalu tepatnya ya, itu dia mencoba untuk mendamaikan antara Ukraina dengan Rusia. Yang kita lihat pada saat itu, konflik terkait dengan perang dagang sudah mulai mereda, ya kan? Namun pada akhirnya, sebelum konflik antara Ukraina dan Rusia berakhir, ya kan, ada konflik baru terkait dengan Greenland, terkait dengan Venezuela yang dikuasai, yang kemudian pemimpin Venezuela ditangkap seperti itu kan, yang kemudian dia mewacanakan untuk menguasai Greenland karena banyak sumber daya alam yang sangat mendukung aktivitas ekonomi dari Amerika sendiri. Yang kemudian dia juga mewacanakan diri untuk kembali menguasai Iran, gitu, melakukan penyerangan terhadap Iran karena konflik internal. Nah, ini yang kemudian membuat kita berpikir bahwa apa yang dilakukan oleh Donald Trump ini memang tidak terduga, rekan trader sekalian, gitu kan. Nah, jadi ini yang mengakibatkan terjadinya potensi lonjakan terhadap harga minyak. Walaupun kalau kita ketahui bahwa Venezuela bisa mensuplai minyak dalam jumlah yang besar kepada Amerika, yang kemudian Amerika melakukan penyerangan ke Iran yang harapannya tidak akan mengganggu kenaikan harganya secara signifikan. Bisa jadi kalau kita perhatikan, apabila Amerika melakukan penyerangan ke Iran, beberapa negara yang mendukung Iran menghentikan ekspor minyak mereka ke Amerika misalnya, seperti itu. Jadi bagaimanapun, bila mana terjadi penyerangan ke Iran, yang kami lihat adalah resiko yang kemudian dapat mendorong pergerakan harga minyak dunia. Ya, dari waktu ke waktu tentunya akan mengalami peningkatan. Terutama level resisten 6700 ini bila mana terlewati, harga akan berpeluang kembali bergerak di atas level 75 atau bahkan bergerak di atas level 80-an lagi gitu. Nah, terkait dengan kebijakan FOMC meeting ini sangat besar sekali kan trader sekalian. Kenapa? Karena meningkatnya harga minyak dunia ini akan berpengaruh tentunya terhadap bagaimana biaya produksi dari perusahaan-perusahaan yang ada di Amerika, yang mana mereka disuplai minyaknya dari Timur Tengah dengan harga yang tentunya semakin meningkat dan tentunya akan mendorong kenaikan inflasi yang ada. Wacana terhadap potensi pemangkasan suku bunga yang dilakukan oleh The Fed tentunya di luar dugaan ini pastinya gitu kan. Oke, sekarang The Fed akan pangkas suku bunga dalam tahun 2026 ini satu kali misalnya. Tapi bila mana fakta di lapangan harga minyak dunia bergerak naik di atas 80 dolar lagi atau bahkan di atas 100 dolar lagi, saya jadi berpikir gitu bahwa yang dilakukan oleh Federal Reserve sendiri bukan lagi pada orientasi pemangkasan suku bunga, bahkan bisa jadi adalah peningkatan tingkat suku bunga untuk mengimbangi inflasi. Karena bagaimanapun walaupun pertumbuhan ekonomi didorong setinggi mungkin, namun bila mana inflasi mengalami peningkatan atau harga-harga mengalami peningkatan, pada akhirnya akan mengikis tingkat permintaan dari masyarakat domestik atau akan menekan
data GDP-nya seperti itu rekan trader sekalian. Nah, namun demikian bila mana resiko konflik di Timur Tengah terkait dengan Iran dan Amerika ini tidak terjadi dan itu hanya merupakan sebuah gertakan gitu ya, tentunya harga minyak akan punya peluang atau punya potensi untuk mengalami penurunan. Namun demikian dari waktu ke waktu kita akan selalu pantau kondisi tersebut. Nah, secara teknikal kami melihat 6160 akan menjadi level psikologisnya. Bila mana itu nggak break dan kemudian kondisi geopolitik Timur Tengah baik-baik saja, tidak seperti apa yang kita khawatirkan, terjadi sebuah konflik besar di sana untuk menggulingkan pemerintahan Khomeini. Tentunya hal itu akan dapat kembali mendorong pergerakan harga minyak dunia mengalami penurunan dengan orientasi level support di area sekitar 5600 atau bahkan kembali bergerak di bawah level 50-an dolar per barel. Nah, ini sangat penting untuk rekan trader sekalian untuk ketahui. Harga minyak berpengaruh terhadap inflasi, inflasi berpengaruh terhadap kebijakan tingkat suku bunga yang akan diambil. Oke, selanjutnya kalau kita perhatikan dari kebijakan di tanggal 28 Januari 2026 sendiri, kalau kita perhatikan secara probabilitas hampir bisa dipastikan bahwa The Fed tidak akan pangkas suku bunga. Dengan polling yang sudah ada 97,2%, melihat bahwa The Fed akan pertahankan tingkat suku bunga dengan level 3,75% hingga 3,35%. Nah, sementara 2,8%-nya menyatakan bahwa ada potensi bahwa suku bunga dipangkas. Namun dengan adanya probabilitas yang majority ini, hampir bisa dipastikan The Fed tidak akan melakukan pemangkasan suku bunga. Begitu pula juga pada kebijakan tanggal 16 Maret ya, pada FOMC meeting berikutnya di bulan Maret, The Fed dalam prospek pemangkasan tingkat suku bunga masih di atas 84,2% dekat trader sekalian. Nah, sementara potensi pemangkasan suku bunga di angka 25 basis point ini menjadi meningkat yang tadinya 2,8% menjadi 15,8%. Sementara potensi pemangkasan 50 basis point menjadi 0,4% seperti itu. Yang tadinya di bulan Januari ini tidak ada sama sekali yang menginginkan pemangkasan suku 50 basis point. Di bulan Maret mulai ada nih 0,4%. Namun ini bersifat update ya rekan trader sekalian. Jadi ini adalah pooling yang diambil dari banyak institusi besar yang dilakukan oleh Chicago Mercantile Exchange seperti itu, terkait dengan apa yang akan dilakukan oleh The Fed dengan kebijakan mereka, kebijakan moneter mereka seperti itu. Ini pada saat nanti pada bulan Maret kita akan webinar lagi membahas masalah FOMC meeting ini. Ini masih bisa berubah rekan trader sekalian. Bisa keluar wacana yang berbeda lagi. Satu wacana lagi misalnya kenaikan tingkat suku bunga bisa saja. Bila mana konflik yang terjadi antara Amerika dengan Iran terjadi, dan harga minyak mengalami peningkatan dan bergerak di atas 80 dolar per barel dan kemudian inflasi mengalami lonjakan signifikan, ini masih bisa menjadi sebuah opsi tambahan karena The Fed bukan tidak mungkin akan bahkan membicarakan tentang rencana kenaikan tingkat suku bunga. Jadi ini bukan merupakan satu kondisi yang sifatnya fix yang kemudian dapat kita jadikan sebagai acuan jangka panjang ya secara makroekonomi, secara fundamental. Tentunya ini akan menjadi dasar yang kuat untuk menjadi acuan jangka panjang. Namun itu bisa rusak karena faktor kebijakan, karena faktor geopolitik yang terjadi yang sekarang ini sedang kita amati secara bersama. Gitu kan. Nah, kalau kita melihat dari wacana dari The Fed sendiri, mereka biasanya punya satu program jangka menengah dan jangka panjang kan. Yang dalam hal ini, kalau kita perhatikan berdasarkan program dot plot mereka di Desember 2025 seperti yang kita ketahui bahwa mereka telah pangkat tingkat suku bunga dari 4,25 ke 4% menjadi 3,25 ya menjadi 3,75 ke 3,5% seperti itu ya. Nah, ini memberikan satu dampak yang pada saat itu terhadap potensi pelemahan mata uang dolar. Nah, sementara untuk bulan Januari 2026 hingga tahun 2027 kalau kita perhatikan di sini dot plotnya hampir merata sama sekali gitu ya. Namun rata-rata pergerakan tingkat suku bunga ini bertahan di angka 3,5%. Kalau kita perhatikan dot plot suku bunga bertahan di angka 3,75% ini ada 4 titik ya, yang artinya dari beberapa pengambil kebijakan dari The Fed sendiri, 4 orang menyatakan bahwa mereka setuju bahwa suku bunga dipertahankan di angka 3,75% hingga 3,5%. Kemudian 4 dot plot menyatakan bahwa suku bunga diharapkan turun 25 basis point di tahun 2026, ya kan? Di angka 3,5% ke angka 3,25%.
Kemudian suku bunga dipangkas 50 basis point, itu ada 4 orang yang menyatakan bahwa, atau 4 anggota FMC yang setuju bahwa suku bunga dipangkas 50 basis point di angka 3,5% ke 3,25%, gitu ya. Sorry, 3,25% ke 3%, seperti itu. Nah, ini yang menjadi dasar kuat yang kita lihat sebagai acuan jangka menengah dan jangka pendek dari program The Fed sendiri. Jadi dari sikap mereka secara keseluruhan ini masih rata sekali ya, masih belum aja yang majority. Kalau kita bicara tentang majority, kalau di atas pemangkasan hanya di angka 25 basis point, ya artinya ada 8, ada 11 anggota FMC yang menyatakan bahwa suku bunga hanya akan dipangkas 25 basis point. Dan yang menginginkan pemangkasan suku bunga lebih dari 50 basis point adalah 4, 6, 7, 8 orang gitu. Jadi secara mayoritas suku bunga hanya dipangkas 1 kali kalau berdasarkan pooling yang ada nih. Beda lagi ceritanya di tahun 2027 atau bahkan di tahun 2028. Nah, karena pemimpinnya adalah Donald Trump, saya sih masih mereferensikan lebih baik kita lakukan analisa dari waktu ke waktu, dari year on year aja gitu ya, dengan untuk proyeksi jangka panjang seperti itu. Nah, selain dari data-data itu, kalau kita perhatikan bunga obligasi untuk tahun 2026 sendiri di awal tahun cenderung mengalami peningkatan, akan trader sekalian. Ini searah dengan pelemahan mata uang dolar yang disinyalir diakibatkan karena faktor dedolarisasi, karena faktor sentimen pasar yang mana investor cenderung keluar dari saham-saham Amerika yang kemudian melakukan aksi jual dolar karena faktor sentimen yang diakibatkan karena faktor Greenland itu kemarin, itu sekalian, penguasaan Amerika kepada Venezuela, kemudian kepada Greenland. Greenland ini kan adalah bagian dari Denmark yang merupakan anggota NATO, yang mana seharusnya mereka saling menjaga ya. Justru Amerika ingin menguasainya, yang kemudian ditentang oleh sejumlah negara NATO, yang kemudian berdampak pada peningkatan tarif terhadap anggota-anggota NATO yang menentang kebijakan Amerika sendiri, seperti itu rekan-rekan. Nah, untuk mempertahankan pelemahan mata uang dolar supaya tidak terlalu jauh jatuhnya atau melemahnya ya, mereka coba untuk meningkatkan bunga obligasi jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Terutama untuk 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun, semuanya cenderung mengalami peningkatan, rekan-rekan sekalian. Nah, tadi kita udah bicara tentang rencana pemangkasan suku bunga. Sekarang kita bicara tentang data-data yang mendukung dia. Apakah suku bunga didukung untuk dipangkas 2 kali, atau bahkan kalau keinginan dari pemerintah Trump ini hanya mereka akan menginginkan adanya pemangkasan di tahun ini 1%, rekan-rekan sekalian. Tapi apakah secara fundamental mendukung? Pertanyaannya adalah seperti itu. Bila mana inflasi mengalami peningkatan kemudian suku bunga dipaksa dipangkas, apa dampaknya? Ya pastinya akan terjadi pelambatan terhadap permintaan gitu kan, karena naiknya harga-harga bagaimanapun harus dikendalikan gitu kan, dan bagaimanapun naiknya harga-harga ini akan berpengaruh terhadap bukan hanya perlambatan sektor permintaan, tapi semua sektor, baik itu sektor jasa maupun sektor produktivitas. Nah, dari komponen data inflasi ini kita bahas tentang data CPI ini. Data CPI diprediksi memang kalau kita lihat perkembangan terakhir mengalami penurunan, cenderung flat dari 2,7% menjadi 2,7%. Jadi di tahun 2026. Tapi kalau kita perhatikan dari tren dari setelah pandemi ya, kecenderungan dari penurunan yang terjadi terhadap inflasi ini terjadi secara gradual dan memang cukup stabil seperti itu ya. Jadi bisa diartikan kalau nggak ada terjadi apa-apa nih, nggak terjadi konflik, nggak terjadi geopolitik, besar kemungkinan tendensi penurunan inflasi itu bisa terjadi gitu. Karena Amerika udah menguasai suplai dari Venezuela, di mana Venezuela ini salah satu negara terbesar supplier minyak dunia, produser minyak dunia. Berarti saat ini produksinya terganggu karena faktor rusaknya kilang-kilang. Namun dengan kerjasama Venezuela dengan Amerika, besar kemungkinan kilang-kilang yang rusak itu akan berproduksi kembali, dan itu akan mampu mengimbangi suplai dibandingkan permintaan yang terjadi karena faktor produktivitas. Nah, tren inflasi cenderung berpeluang untuk mengalami penurunan dengan catatan nih rekan-rekan sekalian. Tidak terjadi satu aktivitas gejolak geopolitik global yang besar. Salah satu contohnya adalah Amerika serang Iran. Nah, itu. Contohnya seperti itu, tren inflasi secara mikro dan makro potensinya mengalami penurunan. Nah, dari sisi data GDP sendiri, luar biasa kalau kita perhatikan data GDP bertumbuh dari 4,3% dibandingkan sebelumnya di kuartal keempat tahun 2026
mengalami peningkatan nih, tren pertumbuhannya mulai mengalami peningkatan pasca government shutdown yang terjadi pada kuartal keempat tahun 2025 kemarin rekan-rekan sekalian, dan ini merupakan satu tren positif terhadap pertumbuhan ekonomi Amerika. Seperti itu. Jadi secara inflasi stabil dari pertumbuhan ekonomi sekarang ini dengan terjaganya inflasi dan bagaimana The Fed sendiri memaintain kebijakan moneter yang sekarang ini yang tidak terlalu agresif dalam memangkas tingkat suku bunga, cenderung pertumbuhan ekonomi justru mengalami peningkatan. Seperti itu. Nah, selain dari data GDP, kalau kita perhatikan, tingkat pengangguran kemarin sempat mengalami peningkatan hingga level tertingginya di angka 4,6%. Namun untuk bulan Januari ini, justru untuk rilis data Desember ya, karena faktor government shutdown mengalami peningkatan hingga 4,6%, kemudian setelah government shutdown di bulan Desember, dirilis turun signifikan menjadi 4,4%. Berita ini juga menjadi angin segar bagi para pelaku pasar buat investor tentunya, karena memang pasar tenaga kerja dan tingkat pengangguran cenderung mengalami peningkatan dan tingkat pengangguran mengalami penurunan. Bagaimanapun hal itu memberikan satu dampak yang positif terhadap pergerakan mata uang dolar. Sementara di tingkat permintaan sendiri, kalau kita perhatikan GDP kan mengalami peningkatan ya di angka 4,4%. Sementara kalau kita perhatikan dari sisi data non farm payroll ini kan trader sekalian, jadi ini non farm payroll ya. Data non farm payroll sendiri mengalami kondisi moderate. Kendati kemarin kalau kita perhatikan sempat mengalami penurunan karena faktor government shutdown yang kemudian dirilis tidak stabil, bahkan sempat beberapa kali dirilis bukan di minggu pertama pada bulan ya, namun dirilis dengan jadwal yang tidak teratur. Nah, sekarang kalau kita perhatikan data non-farm payroll cenderung mulai stabil dan bergerak di angka sekitar 50.000 itu. Jadi udah keluar dari zona minus. Nah, dengan stabilitas bila mana tidak terjadi geopolitik yang besar kemungkinan ini akan menjadi bottom out pergerakan dari non-farm payroll sendiri yang cenderung mulai mengalami pemulihan. Jadi sekarang ini kalau kita bicara tentang geopolitik sendiri yang juga sangat diperhatikan oleh para pelaku pasar, yang pertama masalah rencana penguasaan Amerika ke Greenland. Yang kedua sekarang yang belum berakhir ini, yang belum selesai ini masalah Amerika dengan Iran nih, yang semakin panas nih kondisinya. Amerika kirim pasukan cukup besar nih ke mendekati perairan di Iran seperti itu ya. Dan kemudian efek domino dari perang apabila itu terjadi, karena Iran akan didukung oleh China dan Rusia yang kemudian juga akan didukung oleh Korea Utara, yang kemudian juga beberapa anggota yang dekat sekali dengan Iran, mereka juga berkomitmen untuk menghentikan ekspor minyak mereka ke Amerika. Nah, ini yang akan menjadi satu fokus buat kita melihat kondisi inflasi Amerika yang akan juga terpengaruh dengan faktor tersebut. Nah, ini akan menjadi satu berita utama bagi para pelaku pasar yang juga akan berpengaruh ke sektor-sektor komoditas yang lain. Jadi bukan hanya harga minyak, namun juga emas juga akan terpengaruh oleh faktor itu, gitu rekan-rekan sekalian. Nah, ini ulasan dari berita utama yang sangat diperhatikan oleh para pelaku pasar. Jadi kami melihat data non-farm payroll kesimpulannya cenderung mengalami peningkatan bila mana geopolitik tidak bergejolak secara signifikan. Kemudian tingkat pengangguran mulai mengalami penurunan. Kemudian kalau kita perhatikan dari data GDP-nya akan menjadi satu kondisi peningkatan yang signifikan, yang artinya dengan adanya robakan-robakan yang dilakukan Donald Trump terkait dengan kebijakan-kebijakan terkait dengan perang dagang, kemudian penerapan tarif kebijakan impor, kemudian adanya suplai baru dari kilang minyak Venezuela dan sebagainya, ini akan memberikan satu dampak yang sangat positif terhadap pertumbuhan ekonomi Amerika. Dan bisa jadi bila mana tidak terjadi perang besar ya, bila mana tidak terjadi satu faktor geopolitik yang besar yang berkaitan dengan Amerika, pertumbuhan ekonomi Amerika akan dapat meningkat secara signifikan, dan ini merupakan langkah awal dari kita melihat bahwa pertumbuhan ekonomi Amerika akan mencapai level terbaiknya di tahun 2026 dan hingga tahun 2030-an gitu rekan-rekan sekalian. Dengan catatan seperti yang saya sampaikan tadi, faktor geopolitik tidak terjadi secara signifikan, tapi beda ceritanya kalau Amerika serang Iran, karena banyak hal bisa terjadi, karena banyak hal bisa memicu terjadinya perang dunia ketiga, dan apabila itu terjadi tentunya akan
merugikan secara fundamental Amerika itu sendiri seperti itu. Nah, sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Sebelum kita lanjutkan ke hal-hal yang lain, kita juga akan membahas masalah bagaimana prospek indeks dolar nih menjelang FOMC meeting seperti itu. Dan kemungkinan coba kita akan bahas seberapa jauh indeks dolarnya akan mengalami pelemahan dari berita-berita yang dapat menekan dia untuk mengalami penurunan. Ada pertanyaan? Ada nih Pak, ada dua yang yang pendek dulu. Ya. Pak, harga emas ini mau ke berapa? Paling jauh naiknya dari Bapak Fauzi. Harga emas akan ke berapa? Ya. Kalau kita bicara tentang harga emas ini sebenarnya udah kita buat ya ulasannya. Sekarang ini dia bentuk pola di daily trend channel ini pas di level trend channel dia, level atasnya itu di level 5.110-an. 5.100 lah sebenarnya level resistennya, tapi kami perhatikan ada bikin lompatan harga di area 5.110-an. Nah, berkaitan dengan kenaikan harga emas ini semuanya bergantung dari apa yang akan dilakukan oleh Trump dan bagaimana pernyataan dari Trump ini akan berpengaruh terhadap faktor geopolitik yang terjadi saat ini. Seperti yang kami sampaikan kemarin bahwa sebenarnya kalau kita melihat di langkah-langkah Trump pertama ya, yang ingin mendamaikan Amerika dengan Ukraina seperti itu ya, itu kan gejolak geopolitik udah relatif mereda ini kan. Namun ketika Trump kuasai Venezuela, kemudian dia berencana kuasai Greenland, kemudian dia akan intervensi di Iran, semuanya meledak lagi gitu kan. Produk safe haven menjadi incaran lagi gitu. Ditambah lagi sekarang ini banyak bank sentral yang kembali melakukan satu aktivitas pembelian terhadap cadangan emas mereka, terutama Cina, India, kemudian banyak negara lagi yang mendorong pergerakan harga emas mengalami peningkatan ya. Nah, secara teknikal kami belum bisa melakukan satu proyeksi yang sifatnya jangka panjang. Tapi jangka pendeknya kalau break level 5.110 besar kemungkinan akan menuju ke 5.175. Nah, ini akan dicobanya untuk mengalami peningkatan seperti itu ya. Jangka pendek ini kami melihat adanya satu overbought position secara teknikal. Jadi mungkin akan terjadi koreksi-koreksi minor, koreksi-koreksi jangka pendek, di mana level support 5.045 akan menjadi level support pergerakannya. Seperti itu. Nah, kenapa kami belum bisa melihat adanya tendensi penurunan yang signifikan? Karena sekarang gejolak geopolitiknya nih yang berkaitan dengan rencana Amerika yang mau melakukan intervensi ke Iran ini semakin lama semakin santer kan terhadap sekalian. Jadi pasukan yang berpindah dari beberapa area yang menuju ke yang mendekati ke Iran ini sudah semakin besar gitu. Bahkan Cina pun sudah melakukan suplai besar-besaran terhadap persenjataan di Iran, kemudian Rusia pun juga sudah melakukan satu aktivitas yang sama, bahkan Korea Utara pun juga mendukung aktivitas tersebut. Uni Emirat sendiri juga sudah siap untuk membantu Iran dalam bila mana terjadi sebuah konflik besar di sana gitu. Nah, ini yang menjadi satu informasi yang harus kita update terkait dengan seberapa jauh nih kira-kira harga emas akan mengalami peningkatan. Bila mana perang itu terjadi, konflik antara Amerika dengan Iran terjadi, nah ini dia. Jangankan 5.175, jadi potensi kenaikannya akan bisa berlanjut ke 6.000 pun bisa. Tapi sejauh ini kalau kita perhatikan dari referensi yang sudah disampaikan oleh beberapa institusi besar seperti halnya JP Morgan atau Credit Suisse seperti itu ya, mereka melihat bahwa setelah upgrade terakhir mereka memproyeksikan kenaikan harga emas yang terjadi saat ini akan menguji level 5.400-an. Nah, kalau kita perhatikan sebelumnya nih, banyak institusi-institusi besar atau fund-fund manager besar yang memproyeksi begitu cukup signifikan ya kenaikan harga emas. Sebelumnya kayak misalnya JP Morgan nih, mereka lihat 4.600 sudah tercapai rata-rata di tahun 2026 ini akan berkisar di area sekitar 4.600. Kemudian sebelumnya pada saat mereka proyeksi ke 4.600 nih harga emas masih di bawah 4.000 nih, masih di angka sekitar 3.500-an. Nah, namun terupdate mereka memproyeksikan merevisi proyeksi mereka yang tadinya di 4.600 hingga 5.000 menjadi 5.400. Nah,
kenapa tidak mengalami peningkatan yang cukup signifikan? Kenapa proyeksi mereka nggak ke 6.000 atau ke 7.000 seperti sebelumnya yang mengalami kenaikan signifikan? Karena memang kenaikan yang terjadi ini kan semuanya penyebabnya adalah pernyataan-pernyataan Trump dan kebijakan-kebijakan luar negeri dari Amerika yang memicu terjadinya ketidakpastian di faktor geopolitik seperti itu rekan trader sekalian. Jadi saat ini saya belum bisa memberikan satu gambaran yang jelas terkait dengan seberapa jauh kenaikan harga emas jangka panjang gitu. Kalau saya ambil referensi dari JP Morgan, ya paling jauh mungkin untuk sementara ini secara bertahap 5.175 hingga 5.400-an, seperti itu rekan trader sekalian. Nah, sementara penurunan yang terjadi, sejauh dia tidak melewati 4.980, trennya masih naik dengan trader. Jadi selalu aja ikuti tren yang ada, karena yang kita perhatikan yang melakukan satu aktivitas counter trend cenderung rugi seperti itu. Jadi follow the trend terus. Kendati saat ini pergerakannya udah overbought sekali ya. Tentunya dalam hal ini kalau Anda semua melakukan aktivitas beli, jangan lupa juga dengan batasan resiko tentunya. Dengan batasan stop loss tentunya. Itu maksud saya. Jadi terlewatinya level 5.110 memberikan satu peluang terhadap pergerakan harga emas menguji level 5.175. Dan bila mana penutupan pasar, bila mana mengalami penurunan di bawah level 4.980, dapat menguji ke area sekitar 4.800. Apa yang bisa mendorong pergerakan harga emas kembali ke 4.800? Ya itu intinya faktor geopolitik tadi itu terselesaikan, intinya seperti itu. Atau misalnya Amerika ngomongnya nggak akan serang Iran, tapi malah ngedrop pasukan, itu kan nggak sesuai dengan fakta ya. Gitu. Mereka nggak akan serang Iran, kemudian mereka tarik pasukan dari Timur Tengah, nah itu baru sesuai dengan fakta. Nah itu bisa mendorong pergerakan harga emas dunia mengalami penurunan menuju level 4.800. Ya, pertanyaan yang lain? Demikian Pak Fauzi, terima kasih atas pertanyaannya. Coba pertanyaannya, pertanyaannya agak panjang. Nah, Selamat siang Pak, saya Diana mau bertanya, izin bertanya. The Fed dalam tahun 2026 ini pasti sudah membuat kebijakan dan perencanaan dalam prediksi pergerakan harga emas. Sudah membuat kebijakan dan perencanaan dalam prediksi pergerakan harga emas ini. Kebijakan pemotongan suku bunga tersebut disebut-sebut hanya sekali dalam tahun ini. Itu sebesar berapa ya Pak? Itu 25 basis point Bu Diana. Jadi The Fed rencananya memang dari kondisi yang ada, kalau saya coba buka yang saya notice tadi dari dot yang ada, bahwa suku bunga di tahun 2026 ini diprediksikan dari dot yang ada hanya dipangkas dari probabilitas tertinggi ya, hanya dipangkas 25 basis point. Nah, kalau dilihat dari timingnya, besar kemungkinan dari timing yang ada akhir tahun 2026 Bu Diana. Itu besar kemungkinan itu yang akan dilakukan seperti itu Bu Diana. Saya sih bisa buka survei yang dari Chicago Mercantile yang tadi coba saya sajikan seperti itu. Tapi kalau saya rilis di sini bahwa kemungkinan pemangkasan sebesar 25 basis point itu dilakukan di akhir tahun. Seperti itu Bu Diana. Nah, ini kalau dari wacana The Fed. Jadi The Fed kan punya program seperti yang Bu Diana sampaikan tadi itu, ya kan. Namun satu hal yang harus digarisbawahi, bahwa Jerome Powell ini akan diganti bulan Mei nanti Bu Diana. Sementara pengganti dari Jerome Powell ini akan diumumkan minggu ini oleh Donald Trump, di mana pengganti Jerome Powell ini tentunya akan mendukung kebijakan dari pemerintah Amerika yang menginginkan tingkat suku bunga dipangkas secara agresif nih. Kalau agresif nih, wacana dari pemerintah sendiri menginginkan pemangkasan suku bunga ini di angka 1% nih tahun ini. Jadi sejauh Donald Trump sejauh Jerome Powell masih pegang The Fed, kita masih bisa pegang komitmen ini nih, rencana dan wacana dari The Fed ini. Tapi ketika nanti ketua The Fed diganti, ini bisa berubah Bu Diana. Seperti itu. Kira-kira gambarnya seperti itu Bu Diana. Nah, namun demikian sih saya punya keyakinan Bu Diana.
The Fed bisa jadi tidak akan memangkas tingkat suku bunga mereka secara agresif, kendati pengganti Jerome Powell nanti itu orangnya agresif dan mendukung kebijakan pemerintah Amerika ya secara penuh ya. Nah, bila mana terjadi konflik antara Amerika dengan Iran yang mengakibatkan terjadinya lonjakan harga minyak secara signifikan, yang kemudian mendorong inflasi Amerika mengalami peningkatan lagi bergerak di atas 4% lagi tuh Bu Diana. Mungkin wacananya akan berubah tuh ceritanya. Seperti itu kira-kira gambarannya Bu Diana. Ada pertanyaan lagi mungkin? Itu ada lagi Pak. Ada lagi. Oh, yang nomor 2. Oke. Pak, harga emas ini mau ke berapa? Paling jauh naiknya. Oke. Nah, itu ini kan berkaitan dengan pertanyaan yang pertama tadi ya, menanyakan naiknya harga emas. Secara bertahap kami melihat break level 5110 dia akan kita batas ke 5175. Nah, selanjutnya bila mana break level 5175 yang dipicu oleh faktor geopolitik tadi, kalau referensi dari JP Morgan itu ke 5400-an orientasi target berikutnya seperti itu. Namun demikian, seperti yang saya sampaikan, jangan sampai benar-benar rekan trader sekalian kejebak di level beli di level yang begitu sangat tinggi gitu ya. Tentunya hal ini juga harus mengupdate informasi terkait dengan geopolitik global. Jadi berita ini bukan ujuk-ujuk kemudian harga emas ujuk-ujuk naik kemudian tanpa faktor yang men-trigger dia. Hal ini memang dilatar belakangi karena faktor rencana penguasaan Amerika oleh Amerika ke Greenland, kemudian juga rencana intervensi militer Amerika ke Iran tadi, seperti itu rekan-rekan sekalian. Jadi itu harus tetap benar-benar diperhatikan dari waktu ke waktu gitu. Nah, oke, jadi 25 basis point nih Pak, betul sekali Bu Diana. Oke, selanjutnya kita lanjutkan lagi ke masalah persentase kisar nih. Nah, tadi kita udah bahas tentang data-data fundamental ekonomi Amerika yang terkait erat dengan kebijakan moneter Amerika nih. Nah, data-data fundamental tersebut berkaitan dengan kondisi pertumbuhan ekonomi Amerika. Sekarang kita bicara bagaimana dampak dari rencana pemangkasan tingkat suku bunga yang akan dilakukan oleh The Fed sendiri, yang terutama nanti dengan ditunjuknya pemimpin baru The Fed nih, yang orangnya Trump nih, yang wacananya bisa merubah program kebijakan The Fed, dan plus rencana Amerika yang akan menguasai Greenland yang mendorong terjadinya aksi jual aset Amerika atau didolarisasi yang terjadi saat ini gitu, yang mendorong saham-saham turun, yang kemudian obligasi ditinggalkan, yang kemudian dolar ditinggalkan gitu kan, yang kemudian efeknya adalah dolar mengalami pelemahan. Secara teknikal kami melihat dengan terlewatinya level support yang ada nih di 9.750 memberikan satu peluang terhadap indeks dolar untuk menguji ke level 9605, ini support pertamanya rekan trader sekalian gitu. Jadi sekarang ini kami perhatikan dolar besar kemungkinan masih akan melemah, yang artinya kalau dolar melemah masnya kemana nih kira-kira? Masnya kan punya peluang menguji ke area sekitar 5175an tadi itu rekan trader gitu. Kalau break level support 9605 besar kemungkinan akan menuju ke 5900. Nah, jadi level 9605 ini ada triple top, triple bottom yang ada di sini ya rekan trader sekalian. Sementara level support di area 9500 ini ketika kita tarik pola support to support yang kedua ini adalah 9500, sementara level 9450 ini merupakan level trend channel dari pergerakan pola penurunan atau downtrend dari indeks dolar itu sendiri. Jadi downtrend di level supportnya adalah 9450 seperti itu. Kalau prospek penurunan yang terjadi terhadap indeks dolar masih bisa terjadi, ya kita masih melihat bahwa potensi kenaikan yang terjadi terhadap emas ini masih bisa terjadi, bahkan bisa melebihi level 5175 seperti itu. Nah, proyeksi kita terhadap harga emas seperti yang kami sampaikan tadi, kebetulan tadi kan ada pertanyaannya,
yang kemudian kita bahas, kita buka chartnya ya, di mana chart ini membentuk satu peralatan channel yang ada, di mana sekarang ini pada titik level strong resistance pergerakannya di 5.110-an. Jadi malam ini kalau kita lihat pembukaan pasarnya di angka sekitar penutupan pasarnya, maksud saya di angka di bawah level 4.980, besar kemungkinan ya akan terjadi koreksi lebar atau perbalikan atau koreksi signifikan seperti itu ya. Namun rasa-rasanya kecil. Mungkin koreksi yang terjadi di hari ini mungkin akan hanya terbatas di area sekitar 5.045-an dengan tendensi menguji level 5.175. Mengingat pergerakan indeks dolar yang ada ini punya peluang untuk mengalami penurunan seperti itu. Nah, apa yang akan disampaikan oleh Jerome Powell kesimpulannya dari data-data yang ada? Nah, besar kemungkinan Jerome Powell akan tetap memegang pada kebijakan kontraktif atau kebijakan tingkat suku bunga, penurunan suku bunga secara berhati-hati ya, atau bahkan lebih tepatnya dalam bahasa sederhananya, The Fed akan tetap pertahankan suku bunga hingga bulan Mei nanti sampai akhir dari kepemimpinan Jerome Powell itu rekan-rekan sekalian. Itu mengingat data inflasi kalau yang kita perhatikan tadi cenderung masih bergerak moderate, jadi harapannya targetnya itu bahwa suku bunga mengalami penurunan ketika inflasi mendekati angka 2% rekan-rekan sekalian. Baru The Fed atau Jerome Powell merasa yakin bahwa suku bunga dapat dipangkas secara berkelanjutan, mungkin di sebelum bulan Juni baru itu bisa dilakukan seperti itu. Tapi kalau inflasi masih bergerak moderate di angka mendekati angka 3%, besar kemungkinan suku bunga masih belum akan dipangkas dan bertahan di angka 3,75% hingga 3,5% dalam waktu yang cukup lama. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi dari rekan-rekan sekalian terkait dengan apa yang kami sampaikan. Nah, yang pertama itu, jadi suku bunga besar kemungkinan akan dipertahankan dari Januari ini hingga bulan Juni nih akan dipertahankan oleh Jerome Powell. Nah, jadi setelah itu yang kami lihat besar kemungkinan dengan adanya pemimpin baru dari The Fed, mereka akan coba ikuti langkah dari langkah yang disarankan oleh Trump untuk melakukan pemangkasan suku bunga lebih berani. Jadi siapa pemimpin The Fed ini kelihatannya juga akan dapat merubah program dan rencana dari The Fed sendiri yang mereka sudah buat seperti itu rekan-rekan sekalian. Itu. Nah, setelah FOMC meeting ini sedikit mungkin indeks dolar dapat mengalami technical rebound namun belum merubah pola bearish-nya rekan trader sekalian, karena esensi dari yang mendorong pergerakan indeks dolar ini mengalami pelemahan adalah faktor geopolitik seperti itu. Jadi kalau punya posisi yang salah terhadap emas ya mungkin berharap koreksi karena faktor FOMC meeting, namun jangan berharap signifikan dulu, jangan berharap emas akan turun banyak dulu sebelum kebijakan yang diambil oleh apa namanya, kebijakan yang diambil oleh The Fed berubah sendiri seperti itu, atau kebijakan geopolitik dari Trump berubah seperti itu kan. Ada pertanyaan lagi mungkin? Itu yang kemudian Jadi 25 basis poin ya Pak? Benar, 25 basis poin rencananya, dan mungkin itu akhir tahun Bu Diana. yang dengan kenaikan yang luar biasa saat ini tidak terjawab ini dengan kenaikan Pertanyaan nomor berapa itu? dengan kenaikan yang luar biasa saat ini apakah masih belum rencana kebijakan The Fed, Oh, kok strategi atau skenario apa yang harus kita persiapkan strategi emas kalau Pak. di sini di tempat saya kok nggak muncul ya pertanyaannya ini. Hmm? Oh, dengan kenaikan yang luar biasa saat ini apakah masih dalam rencana? Dengan kenaikan yang luar biasa saat ini apakah masih dalam rencana perjalanan? Dong, harga emas bergerak, soalnya diprediksi harga support dan resistennya di berapa aja Pak? Oh,
Harga support resistennya, jadi dengan peningkatan yang terjadi terhadap harga emas sekarang ini, Bu Diana, sejauh belum melewati level support 4980, dia masih dalam uptrend. Jadi level strong supportnya sekarang ini di 4980, 4980. Nah, dengan kenaikan yang sudah luar biasa saat ini, apakah masih dalam rencana kebijakan The Fed? Sebenarnya kenaikan yang terjadi terhadap emas ini tidak ada kaitannya dengan kebijakan The Fed ya, gitu. Karena faktor yang melatar belakangi, faktor kuat yang melatar belakangi kenaikan harga emas ini adalah efek dari sikap Donald Trump terkait dengan kebijakan luar negeri atau geopolitik Amerika sendiri. Jadi nggak ada hubungannya dengan The Fed. Nah, kemudian strategi atau skenario apa yang harus kita siapkan untuk trading emas tahun ini, Pak? Oke, kalau terkait dengan strategi yang ada, paling cocok sekarang ini ya saya perhatikan sih pakai strategi scalping ya. Karena strategi scalping ini dia memanfaatkan fluktuasi jangka pendek. Nah, kalau pakai swing trading, misalnya pakai ambil momentum setiap turun untuk beli, masih bisa. Namun mengingat harga yang sudah terlalu tinggi seperti sekarang ini, khawatirnya nanti kebijakan geopolitik dari Donald Trump ini berubah drastis. Orangnya kan memang begitu. Sebentar ke kiri, sebentar ke kanan, jadi langkahnya nggak terprediksi. Jadi sekarang ini kami masih lebih menganjurkan pakai strategi jangka pendek aja. Kelihatan harga mau naik, lihat di 15 menitnya ya beli gitu. Kelihatan harga mau turun, lihat di 15 menitnya ya jual seperti itu. Nah, kalau misalnya Anda masih sangat yakin bahwa tren akan terus mengalami peningkatan, ya setiap turun, ambil di momentum 15 menit sampai 30 menit untuk beli, beli, dan beli saja, seperti itu. Jadi strategi scalping atau day trading yang kami lebih rekomendasikan. Demi mengantisipasi perbalikan arah atau penurunan emas yang signifikan karena harganya udah cukup tinggi dan overbought, dan terjadinya perubahan yang terjadi di faktor geopolitik. Bisa dibayangkan kalau misalnya Anda punya posisi yang overnight di hari Jumat, kemudian hari Sabtunya ada pernyataan dari Donald Trump yang meredam segala kepanasan geopolitik, yang kemudian di hari Seninnya harga gap down signifikan gitu kan, kebayang Anda punya posisi beli di level yang sangat tinggi yang kemudian tiba-tiba harga akan ketemu lagi dalam beberapa bulan atau bahkan dalam beberapa tahun gitu. Faktor swingnya pasti akan membebani Anda seperti itu. Bisa dibilang bahwa pergerakan harga di future saat ini bukan dari supply dan demand ya Pak. Supply dan demand juga berpengaruh Bu. Supply dan demand yang dipengaruhi oleh faktor geopolitik. Jadi supply dan demand atau permintaan tertrigger oleh sikap Donald Trump tadi, yang secara kebijakan luar negeri Amerika, secara geopolitik tadi, men-trigger orang untuk memegang produk-produk safe haven seperti itu Bu Diana. Itu. Jadi bank sentral menambah aset mereka dalam bentuk emas itu kan latar belakangnya juga lihat siapa pemimpin Amerika, bagaimana habit dia gitu kan, seperti itu. Nah, kemudian memainkan berdasarkan suasana apa nih? Hati. Suasana hati ya, suasana hatinya Trump. Kan ini sebaiknya untuk trading bagaimana ya Pak? Ya itu tadi pakai strategi jangka pendek ada. Pakai scalping itu menurut saya cukup aman gitu. Jadi scalping ini kan kita bisa ambil waktunya di momen-momen tertentu, misalnya di pasar Amerika, harga kenceng naiknya, beli, kemudian kenceng turunnya, jual. Ya udah, kalau misalnya itu udah selesai, istirahat pun juga bisa tenang gitu kan. Pada saat istirahat tiba-tiba Trump ngomong yang nggak sesuai dengan posisi yang ada, kan udah nggak terpengaruh karena memang kita hanya memanfaatkan momentum-momentum jangka pendek aja, kayak gitu. Atau terjadi sebuah perubahan gejolak politik yang signifikan, ya udah nggak berpengaruh karena memang kita udah keluar pasar, kita ambilnya cuma 15 menit 30 menit untuk entry market seperti itu kan. Itu strategi itu akan menghindarkan kita untuk beli di level yang kelewat tinggi atau bahkan terjebak dalam kondisi yang tidak menguntungkan karena faktor perubahan geopolitik seperti itu Bu Diana. Oke, baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya rasa untuk FMC meeting kali ini udah clear ya.
Jadi Anda semua, rekan trader semua tahu apa yang akan dilakukan sebelum FOMC meeting nanti dengan rencana pidato dari Jerome Powell yang mungkin akan mempertahankan tingkat suku bunga dalam beberapa bulan ke depan, yang itu tentunya akan berdampak positif terhadap dolar, namun belum mampu merubah arah bearish dolar. Kendati itu bisa menjadi satu alasan koreksi minor terhadap rebound minor terhadap indeks dolar, namun belum mampu untuk merubah arah tren dolar yang tadinya masih tetap bearish seperti itu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lanjutan untuk webinar kita pada kali ini, saya akhiri sampai di sini. Semoga bisa bermanfaat buat rekan trader sekalian. Webinar ini juga akan diupload di YouTube Okta Investama Berjangka, yang harapannya selain dari momen sore hari ini, Anda bisa juga pelajari di waktu yang berbeda, dan harapannya ini akan mampu bisa memberikan satu pencerahan atau edukasi yang baik kepada rekan-rekan trader semua, yang semoga bisa membantu aktivitas rekan trader semua pada saat melakukan transaksi. Sampai jumpa di lain kesempatan di webinar selanjutnya. Salam kami dari Okta Investama Berjangka. Selamat sore.